Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskali Siswari. Saudara, hingga saat ini Indonesia masih belum punya aturan dan juga undang-undang yang mengatur soal kecerdasan buatan alias artificial intelligence. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menargetkan undang-undang yang membahas kecerdasan buatan bisa terbit sebelum 2026. Pemerintah khawatir jika undang-undang AI dibuat terlambat. Teknologi AI terlanjur berkembang secara masif. Kemenkominfo mengakui saat ini perkembangan AI sudah sangat berkembang di Indonesia dan akan membahayakan jika tidak diatur dengan benar. Potensi kerawanan yang muncul mulai dari kehadiran deepfake, lalu pelanggaran hak cipta hingga penipuan. Saat ini aturan AI hanya bersifat tidak mengikat dan juga tidak memiliki ketetapan hukum. Uni Eropa jadi wilayah pertama di dunia yang menyepakati undang-undang kecerdasan buatan alias artificial intelligence. Kesepakatan yang sebenarnya masih bersifat sementara ini mengatur regulasi penggunaan AI oleh pemerintah serta aturan sistem AI. Regulasi ini mewajibkan sistem AI untuk mematuhi kewajiban transparansi sebelum dipasarkan. Aturan ini termasuk menyusun dokumentasi teknis dan pemberitahuan ringkasan rinci tentang konten. Namun, undang-undang ini dikritik oleh kelompok bisnis digital Europe karena dianggap jadi beban bagi perusahaan. Kalau kita ngomongin soal kecerdasan buatan alias artificial intelligence, saudara, kadang bisa dilihat dari sisi penyelamat pekerjaan manusia karena jadi memudahkan. Tapi di saat yang sama sebenarnya ini juga jadi ancaman pekerjaan manusia, terutama bisa mengurangi lapangan pekerjaan. Kecerdasan buatan, saudara, lama-kelamaan ini bahkan makin cerdas dan kadang jadi nggak bisa dibedain. Ini tuh buatan komputer, buatan AI, atau sebenarnya asli buatan dari ide manusia. Nah, akhirnya beberapa platform digital mulai mengatur soal penggunaan AI. Kalau tadi sudah ada Uni Eropa yang membuat aturan transparansi AI. Nah, ada salah satu platform digital yang juga sudah menggunakan aturan AI. Salah satunya adalah TikTok, saudara. Jadi TikTok ini mulai memberikan tanda untuk konten yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan dari aplikasi pihak ketiga. Nantinya akan ada label khusus. Jadi kalau ketika kita mengunggah konten yang sebenarnya kita buat dari pihak ketiga dan menggunakan AI, maka nanti dalam konten tersebut akan ada label yang muncul otomatis tanpa perlu ditambah manual oleh penggunanya. Nanti tulisannya adalah, keterangannya ini adalah AI generated. Jadi nanti dari aturan yang dibuat di TikTok ini akan ada aturan seperti ini. Jadi ntar akan generate, lalu dalam kontennya kita ketika diposting oleh pengguna TikTok, maka akan muncul tulisan bahwa konten ini dibuat dari AI. Nanti akan muncul di bawah pengguna username bahwa ini adalah generated AI atau dibuat oleh AI. Kalau sekarang Anda suka nge-scroll TikTok mungkin suka ngelihat ada konten promoted gitu. Kalau ini adalah iklan yang mengendorse sebuah produk. Nah, nanti tidak hanya itu, nanti juga ada tulisan kalau ada konten yang memang dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Selain memperluas pemasangan label konten AI, TikTok juga melarang konten AI yang diunggah tapi nggak menggunakan label. Jadi ntar itu akan di take out dan akan dihapus oleh TikTok konten-konten semacam itu. Kalau kita bicara lagi seperti dua sisi mata uang. Kalau tadi di TikTok dia nggak pengen ada konten-konten yang sebenarnya palsu gitu ya. Tidak dibuat oleh manusia karena dibuat oleh AI dan bisa merusak tatanan digital gitu. Tapi sebenarnya di saat yang sama bisa jadi penolong. YouTube, platform digital lain yang juga cukup besar, ini memanfaatkan kehadiran kecerdasan buatan untuk membantu para konten kreator dengan meluncurkan namanya Gen AI. Ini adalah uji coba, masih dalam berbentuk uji coba,
tool berbasis AI generatif. Intinya sebenarnya dari Gen AI ini adalah untuk menyodorkan inspirasi konten untuk para kreator YouTube berdasarkan preferensi audiens masing-masing. Sebenarnya agak mirip ya dengan algoritma gitu. Kita kan sekarang suka muncul akun-akun ataupun konten-konten yang memang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan algoritma. Nah, tapi ada 3 hal spesifik yang akhirnya dilahirkan dan bisa dihasilkan oleh Gen AI ini. Jadi yang pertama, saudara, adalah topik atau jenis konten yang ingin dilihat lebih banyak penonton. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah konten-konten kreatif apa sih yang selama ini belum pernah dibuat oleh konten-konten kreator lain. Ini juga bisa diberikan, diinformasikan oleh Gen AI. Dan yang terakhir, Gen AI juga bisa memberikan outline untuk memberi struktur ide, lalu juga struktur konten untuk memulai proses dari pembuatan konten kreatif. Tapi karena masih tadi uji coba, masih eksperimen, Gen AI ini baru tersedia untuk hanya sedikit saja channel berbahasa Inggris. Nah, pengguna yang kebagian uji coba bisa mengakses, mungkin Anda salah satunya punya laman berbahasa Inggris, Anda bisa coba buka youtube.com di desktop, nanti ada di pilihan Analytic Research. Nah, sebenarnya juga YouTube ini sudah menggunakan AI bukan yang pertama kali. Sudah ada sejumlah uji coba fitur AI lain seperti rangkuman video, lalu juga percakapan untuk menjawab pertanyaan seputar video, dan juga ada fitur jump ahead, itu yang memanfaatkan AI untuk pengguna bisa melompat ke bagian video yang paling menarik. Tidak hanya platform digital, saudara, yang memanfaatkan kehadiran AI. Industri juga banyak memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memudahkan pekerjaan mereka, tidak terkecuali adalah industri penerbangan. Ada 3, saudara, industri atau maskapai di Amerika Serikat yang sudah menggunakan sistem mereka. Kita sedikit cerita ya. Yang pertama United Airlines. Jadi United Airlines ini menggunakan sistem AI dari yang namanya Connection Saver. Nah, Connection Saver ini mampu menghitung berapa durasi delay pesawat saat sebuah perjalanan di maskapai tersebut harus ditunda karena menunggu penumpang transit yang masih ada di penerbangan lain. Kadang suka gitu kan, jadi karena penerbangan lainnya transit, akhirnya terdampak penerbangan lainnya. Tidak hanya menghitung durasi keterlambatan penerbangan, sistem AI ini juga bisa memastikan keberadaan bagasi penumpang sampai mengirim pesan kepada penumpang transit yang masih terbang dan juga yang menunggu di dalam pesawat. Ada juga American Airlines. Jadi kalau American Airlines ini mengakui kecanggihan AI telah berhasil menekan biaya operasional mereka, bahkan sampai menghemat biaya bahan bakar. Begitu juga Alaska Airlines, saudara. Bahkan nih Alaska Airlines yang sudah menggunakan sistem AI dan memilih rute efisien di udara ini sudah dari 2021 dan dihitung di 2023 ketika mereka menggunakan sistem ini untuk 23% penerbangannya, mereka berhasil mengefisienkan 41.000 menit penerbangan dan juga bahan bakarnya bisa efisien sampai 1,8 juta liter. Jadi itu gambaran AI, kadang memudahkan, kadang mengefisienkan, tapi tetap harus ada aturan dan juga undang-undang yang bisa mengatur supaya AI ini tidak semakin liar. Kita akan ke sorotan lainnya, saudara, setelah kita banyak bicara soal kecerdasan buatan. Informasi lainnya, saudara, beragam indikator ekonomi utama Amerika Serikat menunjukkan perlambatan ekonomi yang sebenarnya justru diinginkan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mendinginkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Pelaku pasar pun melihat ada sinyalemen positif. The Fed mengakhiri kebijakan restriktif belakangan. Berikut liputan tim VOA. Data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan selama April tercipta hanya 175.000 lapangan kerja baru. Pekan sebelumnya, data Departemen Perdagangan AS menunjukkan produk domestik bruto hanya tumbuh 1,6% pada kuartal pertama 2024. Jauh di bawah kuartal sebelumnya dan jauh di bawah ekspektasi analis. This is the lightest jobs report in 6 months, and the last GDP report was about half of what was expected.
Does this mean the economy is really slowing down? And does that mean rates might actually get cut for a different reason? I think that's an interesting question. Tapi investor merespons positif data ini yang menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve tetap bakal menurunkan suku bunga acuan tahun ini kemungkinan besar dalam pertemuan September. Data inflasi yang sempat berangsung mereda sepanjang tahun 2023 akhirnya kembali memanas pada kuartal pertama 2024. Indeks utama acuan The Fed yaitu Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti atau Core PCE terbaru misalnya menunjukkan kenaikan 2,8% melebihi ekspektasi analis. Pertemuan terakhir Bank Sentral yang berakhir awal Mei akhirnya tak mengubah suku bunga acuan yang terakhir dinaikkan Juli 2023. Last year's level of growth was very high, 3.4% in, I guess, the fourth quarter, and probably not going to be sustained and would come down. But that would be our forecast. That wouldn't be stagflation. That would still be to a very healthy level of growth. And of course, with inflation, we will return inflation to 2%. Sementara untuk penurunan, The Fed kembali mengacu pada keluarnya data selanjutnya. Not long ago, he was telegraphing 3 rate cuts. And lo and behold, the economy's strong. Unemployment down. Labor market looks great. GDP, even though it was a little weak, still solid. A lot of strong numbers out there. Retail sales. So the bottom line is, we've made a lot of progress on inflation. We came down from 9.1. We're in the 3s. That's great. He wants 2. Pelaku pasar kini memproyeksikan sepanjang tahun ini bakal ada 2 pemangkasan suku bunga acuan. Melemahnya data penciptaan tenaga kerja terbaru menguatkan kemungkinan ini. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Saudara punya bisnis kuliner memang susah-susah gampang. Nah, jadi usai jeda kami akan sajikan obrolan dengan pemilik kuliner viral di Bandung, Imah Babaturan, yang sebelumnya pernah hampir bangkrut diterpa dampak COVID-19. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan.